Ya, selamat malam Syifa dan juga pemirsa. Untuk perkembangan penggeledahan kafe di kawasan Jakarta Selatan tadi memang sudah selesai, dan informasi yang kami terima bahwa di tempat penggeledahan tersebut telah didapatkan beberapa barang bukti, diantaranya merupakan dokumen-dokumen dan juga uang dolar Amerika dan juga uang dolar Singapura. Memang sebelumnya dari proses penyidikan tersebut juga uang dolar dan juga beberapa dokumen tersebut juga telah dibawa oleh pihak tim penyidik ke Polda, dan untuk saat ini saya sedang berada di depan rumah salah satu dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang memang sebelumnya sejak sore tadi dijaga ketat oleh TNI. Namun kami dapat informasikan untuk malam ini sudah tidak ada lagi penjagaan dari TNI, dan bahkan saya tadi juga sempat melihat bahwa beberapa TNI sudah keluar dari rumah kediaman Febri Adriansyah, salah satu Jampitsus Kejaksaan Agung yang memang sebelumnya rumahnya telah dijaga ketat oleh pihak dari TNI. Memang untuk informasi yang kami terima bahwa belum adanya kejelasan lebih lanjut terkait adanya proses dari penyidikan ataupun kegiatan lainnya dari pihak kepolisian, karena memang informasi yang kami terima menariknya adalah bahwa hingga saat ini memang belum ada keterangan resmi yang menyebut adanya proses hukum terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Bahkan Kejaksaan Agung justru membantah adanya upaya penggeledahan di kediamannya dan menyatakan pengamanan personel TNI merupakan prosedur yang telah berlaku dalam rangka perlindungan terhadap jaksa yang menangani perkara-perkara besar. Namun memang untuk saat ini di kediaman dari Jampitsus Kejaksaan Agung memang tidak terlihat adanya kegiatan yang signifikan, namun kami dan beberapa awak media masih terus memantau adanya pergerakan. Nantinya jika memang ada akan kami sampaikan ke Syifa dan juga pemirsa. Sementara itu Syifa kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Kea Delorosa dari Jakarta. Polisi menggerebek dua tempat di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Dugaan sementara penggerebekan terkait korupsi dalam kasus blackout di wilayah Indonesia. Pak Kakor, ini ada pertemuan apa sih Pak? Ratusan personel Polri dari Satuan Brimob berjaga di dua tempat di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Polisi menggerebek dua tempat, yaitu restoran dan jasa penukaran uang atau money changer. Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan 3 perkara korupsi, yaitu pengadaan batu bara PLN, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Merah dulu. Hingga Rabu malam, polisi masih melakukan penggeledahan dan mengamankan dokumen-dokumen pendukung yang ada di lokasi untuk dilakukan proses penyidikan. Selain itu, polisi juga menyita uang tunai dengan jumlah fantastis dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan Singapura. Uang tersebut ditemukan dalam berangkas besar yang disembunyikan di balik lemari di lantai 2 kafe. Terima kasih, penggeledahan alhamdulillah berjalan lancar. Di sini juga dilakukan oleh tim gabungan dari Kortas Tipikor dan Krimsus Polda Metro Jaya dibantu dari Makobrimob Polri untuk melakukan pengamanan. Ini merupakan suatu SOP yang harus kita lakukan. Dalam proses penggeledahan sampai dengan pukul 18.46 WIB ini ditemukan beberapa dokumen, ini khususnya di 2 titik ya, di wilayah Jakarta Cipete, yaitu di salah satu kafe di lantai 2 ditemukan beberapa dokumen dan uang dalam jumlah yang sangat besar, fantastis, dalam bentuk kurs US dollar dan Singapura dolar. Nah, ini masih lagi tahap proses penghitungan. Nanti setelah proses penghitungan, termasuk kami akan menginventarisir di beberapa titik tadi, kami akan sampaikan kepada teman-teman media. Ya, pemirsa, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri hari ini menggeledah sebuah kafe yang diduga kuat berhubungan dengan korupsi batubara. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap.
Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, mohon maaf pemirsa, sebelumnya itu adalah liputan terkait dengan korupsi batubara. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Selamat malam Bang Yudi. Malam Mbak Silva. Baik Pak, Anda sudah melihat bagaimana penggeledahan sebuah kafe tadi sore dan bagaimana itu dijaga ketat di rumah Japitsus Febri Adriansyah. Bagaimana Anda melihatnya? Seperti apa hubungannya? Ya, yang jelas penyidik dari Kortas Tipikor dan juga Mabes Polri perlu kita apresiasi ya, karena langsung bergerak cepat pasca peningkatan status dugaan tindak pidana korupsi dalam suplai batubara yang mengakibatkan blackout yang merugikan masyarakat ini ya dalam aktivitas sehari-hari. Ya, itu ke penyidikan dan kemudian langsung melakukan penggeledahan. Sebagaimana pengalaman saya kan, penggeledahan itu adalah tindakan dari penyidik yang untuk mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara korupsi di suatu tempat. Ya, dalam hal ini kita tahu ada kafe dan money changer. Disinilah kita melihat bagaimana polisi berhasil membuktikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi mereka begitu kuat dengan ditemukannya uang ya sekitar 60-an miliar lah, dalam bentuk mata uang asing ya, dolar Amerika dan juga dolar Singapura, yang kita tahu bahwa sebelumnya kan juga terapkan pencucian uang ya dengan teknik follow the money dan upaya pencucian uang layering, artinya berubahnya mata uang dari rupiah menjadi dolar. Ini adalah bentuk adanya pencucian uang itu sangat benar terjadi, apalagi ada money changer. Dalam pengalaman saya, money changer itu merupakan sarana ya yang digunakan untuk para pelaku tindak pidana korupsi ya, itu kemudian ternyata ya digunakan untuk menjadi profesional money laundering ya, dari rupiah menjadi dolar. Kemudian yang menarik bahwa tentu ketika misalnya ada dugaan-dugaan keterlibatan pejabat yang lain, ya tentu saya yakin bahwa teman-teman di kepolisian akan profesional berdasarkan teknik investigasi makan bubur panas ya, dari pinggir dulu baru ke tengah gitu kan. Artinya kalau memang merasa tidak ada apa-apa, tidak ada kecurigaan, ya ngapain takut gitu kan, ngapain kena mental misalnya, hadapi saja prosedur yang berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tentu dari hasil-hasil yang didapatkan ini akan dianalisis oleh penyidik ya. Sebelumnya kan juga sudah ada saksi yang minta keterangan, dokumen, apalagi ada barang bukti elektronik. Saya pikir kita tinggal bersabar saja, dalam waktu tidak lama lagi saya yakin ya, apalagi uangnya sudah ada. Dalam tindak pidana korupsi ketika ditemukan uang ya, artinya bukti-buktinya sudah jelas dan kita tunggu siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Begitu Mbak Silvi. Baik,
Pak Yudi, Polri kan telah menaikkan status perkara dugaan korupsi ini ke tahap penyidikan ya. Kemudian dari pengalaman Bapak sendiri, sejauh mana hal ini sudah menunjukkan kecukupan alat bukti dan apakah sudah penyidik ini akan segera menetapkan tersangka nanti? Ya, seperti yang saya sampaikan ya, bahwa prosesnya kan sudah dilakukan dan saya pikir semua prosedur ya pasti dilakukan dengan profesional, cermat dan hati-hati ya, karena tentu seperti yang selalu saya sampaikan di berbagai macam media, melihat kasus korupsinya itu sudah berlangsung lama. Ini kan kita ngomongin yang batubara dulu ya. Ya, kita belum ngomongin yang PLN, kita belum ngomongin yang Krakatau Steel ya. Itu kan berlangsung dari tahun 2018. Bagaimana sistem berani diobrak-abrik, bagaimana pengawasan yang ternyata sangat lemah. Bagaimana batu bara yang kalorinya tidak memenuhi syarat secara kuantitas maupun kualitas tetap dipaksakan. Bagaimana pembayarannya yang membayar full tapi tidak sesuai dengan spek tetap dibayarkan. Artinya tentu ada orang kuat di sini yang berpengaruh, yang ditakuti gitu ya, sehingga berlangsung dengan lama. Kemudian juga dari kerugian keuangan negara yang kita lihat 5 triliun. 5 triliun ini kan bukanlah angka yang imajiner ya, tetapi ini adalah uang semua karena ini dihitung dari sangat mudah menghitungnya dari kualitas barang yang tidak sesuai dengan spek, kuantitasnya yang kurang ya, dan kemudian yang dihitung berdasarkan juga pembayaran yang ternyata tidak sesuai. Dan ini kita baru bicara mengenai real cost ya, kerugian dari suplai batu bara. Kita belum berbicara mengenai kerugian yang dilakukan, yang diterima atau berakibat kepada masyarakat akibat adanya blackout. Misalnya masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan berdagang aktivitas barang-barang frozen misalnya, kan banyak yang busuk, cair dan sebagainya sehingga tidak laku dijual, atau yang membutuhkan es batu dan lain sebagainya. Jadi bagi saya ini korupsi ini selain adanya real cost kerugian keuangan negara, tapi ada kerugian social cost yang merugikan rakyat kita di beberapa tempat yang terkena blackout sehingga mereka mengalami kerugian, dan apalagi ketika saat kondisi ekonomi seperti ini. Begitu, Mbak. Baik, Pak Yudi. Semoga kasus ini akan segera bertemu dengan titik terangnya lebih lanjut lagi, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Semoga sehat selalu, Pak Yudi.